sisa dari penyakit stroke itu adalah tidak bisa bicara. Ya, nah ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, saya Intan yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada Ibu mengenai latihan senam bicara pasca stroke. Dari data yang ada, Ibu ini didapatkan menderita gangguan bicara pasca mengalami stroke yang benar. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui mengenai senam bicara? Belum ya. Jadi maksud dan tujuan saya untuk melakukan edukasi ini adalah memberikan pemahaman kepada Ibu tentang bagaimana cara melakukan senam bicara untuk mempercepat pemulihan agar Ibu bisa kembali melakukan komunikasi secara lancar setelah mengalami stroke. Nah, untuk waktu yang diperlukan untuk melakukan edukasi kali ini mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja. Apakah Ibu sudah siap? Jadi, untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini itu mengenai pengertian senam bicara, manfaatnya, dan langkah-langkah melakukan senam bicara. Untuk metodenya nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai materi tadi, dan juga saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana langkah-langkah melakukan senam bicara. Nah, untuk materi yang saya gunakan ini adalah leaflet. Bisa Ibu baca nanti sembari saya menjelaskan ya. Baik, langsung ke materi saja. Nah, ini Ibu, untuk materi pertama itu apa itu senam bicara? Nah, senam bicara itu adalah latihan pada otot lidah ataupun otot mulut yang berguna untuk memperkuat kekuatan otot dan kontrol dalam bicara. Nah, jadi manfaat senam bicara ini ada 3. Yang utama itu meningkatkan kekuatan dan kontrol otot bicara. Yang nantinya Ibu itu apabila otot-ototnya dilatih itu bisa lancar dalam melakukan komunikasi tadi. Nah, yang kedua memperbaiki kejelasan pengucapan. Tentunya Ibu kan mengalami kesulitan dalam melakukan pengucapan. Nah, itu kan pasti menyulitkan apabila ingin berkomunikasi dengan keluarga ataupun kepada orang lain. Nah, dengan dilatih ini, insya Allah Ibu bisa kembali lagi dalam mengucapkan dengan jelas. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan interaksi sosial. Nanti agar Ibu kembali bisa berbicara dengan normal kepada orang lain. Ini langkah-langkah dari senam bicara bisa Ibu lihat dahulu ya. Di sini ada 10 nanti. Yang utama itu yang pertama ada arahan bibir tersenyum tanpa membuka bibir. Bisa dilihat Ibu gerakannya bagaimana. Lalu yang kedua pembukaan sisi pipi kanan dan kiri samaan 3 kali selama 5 detik seperti ini. Lalu kembungkan sisi pipi kanan dan kiri bergantian 3 kali selama 5 detik seperti ini. Lalu julurkan lidah ke arah depan 3 kali seperti ini. Lalu julurkan lidah keluar ke atas dan bawah bergantian seperti bergantian. Nah, selanjutnya ini itu langkah selanjutnya yaitu julurkan lidah keluar ke samping kanan dan kiri bergantian 3 kali. Lalu arahkan lidah ke atas, dorong hingga menyentuh belakang gigi atas. Lalu yang ke-8 itu arahkan lidah ke bawah, dorong hingga menyentuh belakang gigi seri bawah. Lalu yang ke-9 itu arahkan lidah ke dinding pipi sisi kanan dan kiri bergantian 3 kali. Lalu buka mulut lebar, gerakan tangan ke bawah ke sisi dan kiri secara bergantian sebanyak 3 kali. Sampai sini Ibu dari gambar-gambar ini sudah ada gambaran bagaimana cara melakukannya. Lanjut ya. Ini ada teknik AIPO. Jadi apabila Ibu itu tidak hafal ke-10 gerakan tadi, Ibu bisa menggunakan alternatif teknik AIPO. Jadi ini gampang untuk mengingatkan Ibu, cara menggerakkannya juga gampang. Yang pertama itu ucapkan huruf A dengan mulut terbuka lebar sebanyak 3 kali. Lalu ucapkan huruf I dengan mulut rapat dan gigi dirapatkan dan bibir dibuka sebanyak 3 kali. Lalu ucapkan huruf U dengan mulut mencucu ke arah depan, bibir atas dan bawah tidak rapat. Lalu yang keempat, ucapkan huruf E dengan pipi, mulut dan bibir seperti tersenyum lebar sebanyak 3 kali. Dan ucapkan huruf O dengan mulut dan bibir membulat ke depan.
Sampai sini sudah paham Bu? Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana langkah-langkah melakukan senam bicara ini. Nanti sekalian bisa Ibu ikuti agar saya bisa juga memandu ya. Baik, sekarang langsung ke mempraktekkan bersama Ibu. Yang pertama, arahkan pipi tersenyum tanpa membuka bibir 3 kali selama detik seperti ini. Baik. Lalu yang kedua, kembangkan sisi pipi kanan dan kiri bersamaan 3 kali selama 5 detik. Yang ketiga, kembangkan sisi pipi kanan dan kiri bergantian 3 kali selama 5 detik. Selanjutnya, gerakan keempat, julurkan lidah ke arah depan 3 kali. Nah, yang kelima yaitu julurkan lidah keluar ke atas dan bawah bergantian sebanyak 3 kali Ibu, seperti ini. Baik, nah lalu untuk gerakan keenam seperti ini, itu julurkan lidah keluar ke samping kanan dan kiri secara bergantian Ibu sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, untuk gerakan ketujuh yaitu arahkan lidah ke atas, dorong hingga menyentuh belakang gigi jari atas sebanyak 3 kali Ibu seperti ini. Baik, gerakan ke-8 bisa dilihat, arahkan lidah ke bawah, dorong hingga menyentuh belakang gigi jari bawah sebanyak 3 kali. Jadi ini kebalikannya Ibu. Saya contohkan. Nah, gerakan ke-9 yaitu arahkan lidah ke dinding pipi sisi kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 3 kali. Seperti ini ya. Nah, untuk gerakan ke-10 ini, buka mulut lebar, gerakan rahang bawah ke sisi kanan dan kiri secara bergantian. Seperti ini. Nah, itu tadi gerakan ke-10 yang harus dilakukan secara teratur Ibu. Nah, ini adalah gerakan sederhana. Apabila nanti Ibu belum hafal gerakan 10 itu ya, ini adalah opsinya menggunakan teknik AIOEO. Nah, dengan gampang yang pertama yaitu ucapkan huruf A dengan mulut terbuka lebar sebanyak 3 kali. Seperti mengucap huruf A Ibu, seperti ini. Nah, gerakan kedua seperti mengucapkan huruf I dengan mulut rapat dan gigi dirapatkan dan bibir dibuka. Seperti ini. Nah, yang ketiga, ucapkan huruf U dengan mulut mencucu ke arah depan, bibir atas dan bawah tidak rapat sebanyak 3 kali. Seperti ini. Lalu yang keempat, seperti mengucapkan huruf E. Jadi terdapat perbedaan dengan seperti huruf I. Apabila huruf I ini rapat, tapi kalau huruf E itu seperti tersenyum lebar ya. Seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir, seperti mengucapkan huruf O dengan mulut dan bibir membulat ke depan. Jadi bedanya, kalau yang huruf U tadi seperti mencucu. Nah, sedangkan yang kelima ini seperti bibirnya membuka, membulat seperti huruf O, ya, seperti ini. Nah, itu tadi gerakan dari senam bicara Ibu yang sudah kita lakukan. Nah, sebelumnya, apakah Ibu ada yang ditanyakan terkait latihan senam bicara ini? Apabila adanya, Ibu bisa menuliskan di sini, ya.
Ibu, saya baca. Baik, jadi Ibu bertanya mengenai seberapa banyak latihan ini dilakukan dalam sehari. Jadi latihan ini bisa dilakukan 2-3 kali sehari pada pagi hari, siang hari, ataupun sore hari sesuai kemampuan Ibu. Apabila dirasa nanti Ibu kok masih lemah, itu jangan dipaksakan untuk melakukan senam bicara tapi apabila Ibu merasa bugar badannya dan juga tidak ada kendala, Ibu bisa melakukan senam ini 2-3 kali sehari. Nah, ada yang ingin menanya lagi Bu? Jika tidak ada, sekarang saya ingin menanyakan dari hasil kita melakukan edukasi tadi, pemahaman Ibu mengenai senam bicara saya akan menanyakan, nanti bisa menuliskan lagi jawaban dari evaluasinya. Baik, jadi saya ingin bertanya Bu, bisa dituliskan secara singkat saja pengertian dan manfaat dari senam bicara ini. Betul Ibu, jadi senam bicara merupakan latihan otot untuk meningkatkan kekuatan dan kelenturan otot-otot bicara. Serta manfaatnya bisa untuk memperbaiki kejelasan kata. Baik, jadi Ibu sudah paham pengertian dari senam bicara serta manfaatnya. Nah, untuk sekarang saya akan mengevaluasi mengenai apakah Ibu sudah paham tentang gerakan dari senam bicaranya. Nah, Ibu bisa mempraktekkan 2-3 gerakan yang Ibu ingat. Silakan Bu. Baik, sudah benar ya Bu, Ibu bisa menyebutkan 3 gerakan dari senam bicara tadi. Dan Ibu sudah memiliki pemahaman mengenai bagaimana cara melakukan senam bicara dan pengertian serta manfaatnya. Nanti Ibu apabila masih lupa, mungkin ada yang tidak ingat, Ibu bisa melihat video nanti bisa diulang. Di sini sudah tertera tadi gerakan-gerakan yang disebutkan ada 10, lalu yang sederhana ada 5G. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari hasil edukasi hari ini bahwa betul tadi senam bicara itu merupakan latihan untuk melatih otot-otot bicara agar dalam melakukan bicara itu setelah terkena stroke bisa kembali lancar. Jadi otot-otot bisa kembali kuat untuk melakukan pengucapan artikulasi secara jelas. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi ada 10 itu yang bisa dilakukan. Untuk yang sederhana ada teknik AIO tadi. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya Ibu bisa datang lagi kemari dalam waktu 1 minggu ke depan untuk saya lakukan pemantauan terkait perkembangan dari senam bicara yang Ibu lakukan. Nanti mungkin saya juga bisa menambahkan latihan-latihan senam bicara yang lain. Terima kasih Bu atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Mohon maaf apabila saya selama melakukan edukasi terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.